Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan tentang optimalisasi pembelajaran berbasis microlearning dalam pelatihan bagi pengajar diklat PIP. Nah, ini merupakan bagian dari manajemen sistem pembelajaran ya, dalam bidang perencanaannya seperti itu. Baik, optimalisasi pembelajaran berbasis microlearning dalam pelatihan pengajar diklat PIP ya, ini ada di LMS BPIP. BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana lembaga ini bertugas menyusun standar pendidikan ya, tentang diklat PIP seperti itu. Meski telah menggunakan LMS, tetapi pada pelaksanaannya LMS yang sudah ada ini, media pembelajarannya baru ada pada modul yang sifatnya teks gitu ya, dan juga PowerPoint seperti itu. Nah, itu adalah media pembelajaran yang sudah diberikan dalam LMS tersebut seperti itu. Nah, berikutnya adalah permasalahan utamanya ya dalam pelaksanaan itu di Deputi Bidang Diklat. Itu pertama adalah keterbatasannya SDM ya. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, pada peta jabatan yang ada di lembaga ini kebutuhannya adalah 29 orang gitu. Tapi sampai saat ini yang masih terpenuhi itu baru ada 7 orang saja. Jadi masih kurang 22 orang lagi seperti itu. Nah, dengan kondisi yang SDM terbatas seperti itu ya. Lalu materi diklat ini dia terbagi 3 poin. Materi dasar, materi umum, dan materi pengayaan. Nah, di mana total materi pembelajaran di sini adalah 32 JP. Nah, di masing-masing JP adalah 45 menit. Bayangkan bagaimana mengemas pembelajaran tersebut ya menjadi sebuah pelatihan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu menggunakan LMS. Nah, di sini juga memang dilaksanakan secara hybrid seperti itu ya. Berikutnya adalah keterbatasan media pembelajaran yang tadi saya sampaikan. Materi atau media pembelajarannya itu masih berbasis pada modul teks dan juga PowerPoint. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang analisis SWOT. Nah, di sini ya, dalam bidang kekuatannya terhadap analisis SWOT, LMS ini adalah sebagai fondasi dasar ya. Dia sebagai wadah terhadap pembelajarannya seperti itu, terhadap pembelajarannya. Nah, di situ yang tadi adanya modul, adanya pembelajaran interaktif gitu ya. Termasuk juga adanya evaluasi ya, sumatif dan juga formatif seperti itu. Nah, berikutnya juga adanya dukungan regulasi terkait dengan pelaksanaan diklat. Standarisasinya sudah tersedia, termasuk komitmen untuk peningkatan kualitas. Selanjutnya kelemahannya adalah tadi SDM terbatas seperti itu, materinya terlalu banyak, kontennya kurang interaktif seperti itu. Selanjutnya peluang yang ada adalah jangkauan pengajar ini skalanya bisa se-Indonesia ya, karena pembelajarannya secara daring seperti itu. Jadinya memungkinkan untuk semua itu bisa ya mengikuti pembelajaran gitu ya, berbasis hybrid seperti itu atau blended learning menggunakan LMS. Selanjutnya adalah efisiensi biaya dan juga adanya integrasi multimedia serta fleksibilitas pengembangan seperti itu. Tapi jangan salah, ada juga ancamannya. Apa itu ancamannya? Ternyata Indonesia Loss itu juga bagian dari ancaman gitu ya. Selanjutnya juga resistensi perubahan terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat, lalu kebutuhan pembaruan yang secara berkala, termasuk juga kendala infrastruktur di daerah yang memang mungkin dalam pelaksanaan gitu ya, daerah ini belum memiliki sumber daya yang cukup terhadap fasilitas-fasilitas yang memadai seperti itu, entah koneksi internet, entah itu lain sebagainya segitu. Nah, itu adalah batasan-batasan terhadap ancaman. Selanjutnya adalah adanya gap analisis ya terhadap pengajar di KPIP pada LMS BPIP. Apa saja tadi konten pembelajaran seperti itu ya. Nah, inilah yang perlu dikembangkan menggunakan microlearning, melalui kuis interaktif, melalui evaluasi yang lebih baik seperti itu. Nah, itulah yang perlu dikembangkan dalam pembelajarannya seperti itu. Lalu adanya keterlibatan peserta agar tidak monoton hanya membaca modul dan PowerPoint, termasuk evaluasi pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya dalam perencanaan ini ya, saya coba mengkaji beberapa teori yang mungkin bisa dipakai gitu ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah teori resource based learning atau RBL. Nah, RBL ini menempatkan peserta didik sebagai pusat gitu ya, pusat akses berbagai sumber informasi. Tidak hanya
seperti dulu ya, secara konvensional ceramah, tetapi di sini peserta diminta untuk aktif menganalisa, menggali studi kasus seperti itu. Sebagai contoh, jika adanya microlearning dalam pembelajaran ya, peserta diminta untuk melihat bagaimana video animasi seperti itu. Nah, selanjutnya peserta didik ini akan ditanya, nah apa yang bisa kamu tangkap dari video yang sudah kamu tonton seperti itu. Nah, dengan adanya feedback seperti itu ya, maka kelas akan semakin hidup, terlepas mungkin pembelajarannya itu berbasis blended learning seperti itu. Selanjutnya teori belajar behavioristik seperti itu, dimana berfokus pada hubungan stimulus dan respon ya. Jika misalnya pembelajaran ini sudah aktif ya, responnya baik, maka tercapailah ya sesuai dengan teori yang ada seperti itu. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivistik seperti itu. Nah, memandang belajar sebagai proses aktif ya, membangun pengetahuan, tidak hanya sebatas given gitu ya. Siswa diberikan materi lalu diam gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, dalam teori konstruktivistik ini lebih kompleks seperti itu. Nah, kompleksnya bagaimana? Ya, siswa diminta aktif kembali hal itu ya. Kalau siswa tidak aktif, maka tidak tercapai tujuan pembelajaran, jadi monoton seperti itu. Nah, selanjutnya ada model ADI ya. Model ADI ini pendekatannya sistematis, itu ada 5 ya. Kita sama-sama mengetahui lah dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu ADI itu singkatan dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation seperti itu. Nah, selanjutnya model pengembangan ADI. Nah, model pengembangan ADI ini sendiri itu dalam analisis ya. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan belajar gitu ya, karakteristik peserta didik, tujuan pembelajarannya bagaimana, serta kendala sumber daya yang ada gitu ya. Fokus utamanya adalah untuk memahami cara mendalam siapa peserta pelatihan, apa kebutuhan belajarnya, serta kondisi dan tantangan yang dihadapi dengan menggunakan konteks pembelajaran di LMS seperti itu. Nah, selanjutnya adalah desain. Dalam desain ini fokus pada perencanaan strategi pembelajaran, pemilihan metode, media, dan alat evaluasi yang sesuai gitu ya. Berdasarkan hal tersebut, tahap berikutnya adalah merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik microlearningnya gitu ya, disesuaikan dengan hal itu gitu ya. Proses desain dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana sebuah topik besar dapat dipecah menjadi unit-unit kecil yang lebih bermakna seperti itu, sehingga pembelajaran lebih mudah diterima. Dan development, yaitu pengembangan ya. Setelah dianalisis gitu ya, setelah didesain, berikutnya adalah mengembangkan ya. Pengembangan dari modul yang sudah ada dan power yang sudah ada menjadi microlearning, menjadi video interaktif. Nah, seperti itu. Lalu diimplementasikan gitu ya. Apa yang maksud diimplementasikan? Sudah jadi nih, videonya sudah jadi, microlearningnya sudah ada, tinggal diupload seperti itu. Lalu setelah diupload dalam LMS, kita barulah bisa melihat apakah microlearning ini bisa memberikan dampak. Nah, masuklah ke yang terakhir, yaitu evaluation. Dan di evaluation ini akan menghitung bagaimana dampaknya terhadap microlearning yang sudah diupload dalam LMS gitu. Bagaimana bentuknya, bentuk evaluasinya bagaimana? Nah, ini bisa menjadi 2 hal ya, pre-test, post-test, termasuk juga evaluasi terhadap survei kepuasan terhadap para peserta pelatihan seperti itu. Apakah mereka nyaman? Apakah mereka merasa bahwa dengan adanya microlearning ini pembelajaran itu semakin interaktif, semakin menarik gitu ya, karena adanya suasana baru, mungkin seperti itu. Tidak hanya seperti pembelajaran yang sifatnya konvensional, metode ceramah atau sebagainya seperti itu ya, yang mungkin sudah mulai dikurangi lah seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan prototip microlearning untuk materi pelajaran atau materi pelatihan. Gimana sih menyusun atau membuat sebuah microlearning yang baik gitu ya. Nah, ini pada versi saya seperti itu. Bisa jadi di setiap tempat itu berbeda. Nah, saya ini menggunakan tools, alat ya, termasuk fitur yang bisa dipakai dalam pembuatan microlearning. Itu yang paling pertama, itu saya buat bagaimana pembuatan karakternya ya, atau tokoh atau sebagai pengajarnya seperti itu. Nah, di sini saya pakai aplikasi Powtoon. Powtoon ini kita bisa memilih dulu nih tokohnya, karakternya. Kita buat dulu, laki-laki kah, perempuan kah, berapa usianya. Nah, biasanya saat membuat ini kita buat menggunakan green screen bagian belakang, agar bagaimana bisa nanti kita tempel pada aplikasi-aplikasi berikutnya dan memudahkan dalam proses editing begitu. Nah, saat karakternya sudah ada gitu ya, gerakannya sudah diatur nih, tangannya bagaimana, mulutnya bagaimana. Selanjutnya adalah pembuatan audionya, suara dari si pengajarnya. Nah, ini bisa pakai text to speech gitu ya, ini aplikasi juga. Kita tinggal ketik lalu disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan laki-laki atau perempuan gitu. Nah, setelahnya
sudah jadi nih audionya, kita ketik ya, naskahnya bagaimana kita ketik, lalu kita generate, sudah dapat kita audionya, kita gabung materi-materinya dengan Adobe Premiere. Nah, di Adobe Premiere ini, nah bukan cuma tokoh dan audionya aja, tapi mungkin ada gambar-gambar seperti itu, mungkin ada musik, mungkin ada hal lain, ada teks yang lain seperti itu ya. Ini yang bisa dipadu-padankan dalam pembuatan microlearning ini gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan satu aplikasi. Jadi saya menggunakan total 3 gitu. Yang tadi Powtoon untuk karakter, audio speech to text, lalu menggabungkan semua, mengenerate semua menjadi microlearning yang utuh melalui Adobe Premiere. Nah, setelahnya baru melakukan uji coba dan publikasi gitu ya dalam LMS. Nah, pada tahapan ini biasanya harus mendapatkan setuju dari pimpinan. Jika pimpinan sudah setuju, barulah bisa diproses lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah evaluasi dan pengukuran dampak pembelajaran. Nah, menurut Kirkpatrick level 1, ini reaksi dalam LMS ini sudah ada ya, itu berupa survei kepuasan terhadap pelatihan pembelajaran. Bagaimana kepuasannya, tercapai atau tidak ya, mengukur hal itu. Berikutnya terhadap Kirkpatrick level 2, yaitu pembelajarannya. Nah, disinilah menggunakan pretest dan posttest. Pada pretest dan posttest yang sebelumnya sudah dilakukan, nilai terendahnya adalah 35 dan nilai tertingginya adalah 100. Nah, ini gapnya sangat jauh gitu ya. Termasuk terhadap posttestnya juga sama seperti itu. Dalam posttest ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 90-an yang dimana pretestnya adalah 70-an seperti itu. Nah, di sinilah berarti pembelajaran ini bisa tercapai, tetapi mungkin bisa lebih baik lagi jika sudah ada pembelajaran lebih interaktif gitu ya melalui microlearning. Lalu bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan? Nah, ini saya bagi menjadi 3 ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Ya optimal ya, pelatihan yang diberikan bermanfaat, efektif, efisien gitu ya. Pada jangka menengahnya hasil evaluasinya itu meningkat, tidak ada pretest yang rendah lah gitu, atau bahkan proses yang bisa sampai 100 semua bahkan itu. Nah, selanjutnya peluang jangka panjangnya, jika kita melihat pada pelatihan, maka diharapkan tersedia pelajar atau pengajar-pengajar diklat ya dalam setiap kabupaten kota seperti itu, yang mampu juga membuat pembelajaran berbasis microlearning gitu, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu lebih interaktif. Berikutnya rekomendasi dan tantangan implementasinya. Nah, inilah bagaimana ya rekomendasi itu dengan kondisi yang perlu adanya peningkatan atau penguatan SDM. Tadi kan SDM-nya kurang ya. Lalu pengembangan kontennya itu harus lebih menarik seperti itu. Lalu perlu ada nih pelatihan bagi SDM yang sudah ada, karena terkait dengan perkembangan zaman yang terus update ya, teknologinya terus semakin maju gitu ya, tidak menampik bahwa keilmuan mereka pun terbatas, maka perlu dibutuhkan upgrade bagi mereka gitu ya, termasuk tadi monitoring yang berkelanjutan. Hasil evaluasi itu terus ditingkatkan gitu ya, maksudnya terus diberikan berkelanjutan, apakah ada kesalahan pada poin A, poin B, poin C, sehingga hasilnya bisa terus baik gitu ya, evaluasinya terus dilakukan seperti itu, sehingga hasil pembelajaran yang dihasilkan pasti ya itu mungkin akan lebih baik karena proses semua sudah dilewati gitu ya. Nah, kurang lebih itu mungkin yang bisa sampaikan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Pancasila. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, dasar negara kita. Awalnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai persiapan, dibentuklah BPUPK yang bertugas mempelajari hal-hal penting untuk membentuk negara. BPUPK diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan beranggotakan 70 orang, lalu bertambah menjadi 76 pada sidang kedua. Pada sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, banyak tokoh menyampaikan gagasannya. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila.